Orang mana? Bisnis apa? Ngeteh yuk. Aduh, jangan ya. Jangan nge-DM orang kayak gitu kalau kalian gak mau dianggap kurang nyaman untuk dibales. Gue akan sharing ke lu gimana caranya ngedeketin orang lewat DM. Dan yang pasti menurut gue sih caranya gak kayak gitu ya. Jadi kita bakal ngomongin apa sih, No, dan apa maksud lu, dan apakah beneran ini bakal works. Setir aja di gue dan beberapa teman-teman gue dan tongkrongan gue dan di sekitaran gue. Maksud lu apa sih, No? Jadi lagi rame nih gue lihat konten-konten bertebaran mengenai cara deketin cewek atau siapa yang lu suka lewat DM. Salah apa enggak? Menurut gue sih nggak ada yang salah. Tapi jangan kaget kalau lu dianggap aneh, cringe, unhinged, dan kayak males untuk dijawab. Nggak semua cewek, bahkan semua orang itu nyaman di DM sama stranger. Again, stranger, lu nggak dikenal, mereka nggak tahu lu siapa, dan tiba-tiba di DM. Rasanya emang sudah sewajarnya untuk orang bilang nggak nyaman untuk balas, untuk lanjutin, apalagi untuk sampai kopdar gitu, sampai ketemu. Anak zaman sekarang tau kopdar nggak ya? Kopdar tuh kopi darat, jadi ketemu. Oh my god, I'm an ang. Yes, jadi kalian akan dapetin tips cara deketin orang yang lebih manjur menurut gua tanpa harus DM IG-nya gitu ya. Dari om-om yang udah mau berumur 40 dan palanya makin tipis. Apakah dia bakal works? Nggak tahu, tapi setidaknya gue akan nyelamatin lu dari momen cringe and unhinged untuk kenalan via online. Oke? Oke? Ready? Let's go. Pertama adalah dengan tidak nge-DM. Yes, you heard me right. Stop DM orang, stop DM stranger, jangan lakuin via DM. Kenapa? Gue udah singgung tadi di awal. It's just uncomfortable. Buat banyak orang di DM sama orang yang gak dikenal, itu kayak lu tiba-tiba dibisikin gitu. Kayak tiba-tiba di WA sama nomor gak dikenal. Yes, lu bisa cek profilnya, yes, lu bisa cek IG-nya, but again, it's just normal untuk lu jadi defensif sama orang yang lu gak kenal, itu tiba-tiba ngehubungin lu. Lewat contact person lagi, lewat DM lagi, apalagi lewat WA lagi. Ya, itu makanya ini peringatan ya, jangan suka sebar-sebar nomor WA orang sembarangan. Itu bisa kacau balau sih. Sebel banget gue kalau dapet kejadian kayak gitu. Kalau di Instagram gimana? Ya sama aja menurut gue. Koreksi ya, bukan semua orang pasti sebel, tapi sudah sewajarnya banyak orang sebel. Ya lu ngapain ambil chance kecil itu untuk meraih kemenangan? Lu kenapa nggak lu perbesar peluang lu, ya nggak sih? Jadi pertama, stop DM orang, stranger. Tapi gue konten kreator bang, tapi gue terkenal bang, dan lain-lain. Ya mungkin bisa meningkatkan peluang lu, tapi coba dikurang-kurangin. Ya kecuali emang orang itu jualan ya, atau emang buka jasa, atau emang apa sih influencer DM gua with this untuk dapetin kelasnya dan yada-yada ya. Ya beda lah konteksnya. But first step untuk ini semua adalah jangan DM. Kedua, terus apa, No? Terus ya sadar bahwa tidak semudah itu ngedeketin orang. Dan maybe cara tua klasik lama ala orang-orang tua sebelum kalian itu masih lebih works. Pertama, gue tahu banyak dari kalian itu emang musim kemaraunya panjang, dan sudah secara fisik dan biologis kalian wajar sekali kalian punya jam pertumbuhan biologis yang membuat kalian itu jadi, bahasa kasar gue, hornian gitu. Well, nggak selamanya harus ending di ewean, tapi ya udah sewajarnya secara biologis tuh ketubuhan kalian bakal merasa kayak butuh partner, butuh the other half, bakal butuh ngobrol, atau iri ngeliat temen-temen lu pada pacaran lu nggak. Itu gue sangat paham. Tapi nggak selamanya mesti lu yain lu bisa kontrol itu. Lu mungkin punya jalan yang lebih baik untuk tidak meledak-ledakan libido lu itu. Yang intinya gue paham kalau lu emang pengen banget ketemu cewek atau cowok atau apapun lah. Dan ya caranya adalah ya kalau cara klasik kita sih biasanya nggak jauh-jauh dari temen, dari yang satu lingkungan, yang satu skena dan lain-lain, rather than random DM stranger sih ya. Kalau mau balik ke cara gue ya, pertama-tama lu berada di tempat yang sama gitu loh. Don't be a stranger, ngerti gak sih lo? Sesimpel gini deh, kayak lu lebih nyaman mana? Tiba-tiba dihubungin sama teman sekelas atau sama orang random gak dikenal? Lu tanya siapapun, pasti lu akan lebih terbuka untuk tiba-tiba dihubungin sama teman sekelas. Sorry, gue Eno, teman sekelas lu dan lain-lain. Makanya biasanya tuh pacaran tuh gak jauh-jauh dari satu kelas, satu sekolah, satu kampus gitu loh, jurusan. Wajar-wajar aja. Makanya step pertamanya daripada DM, don't be a stranger. Kalau lu mau deketin orang, ya make sure lu berada di lingkungan yang membuat kalian itu jadi tidak asing gak sih? Jadi tidak kayak terlalu curiga satu sama lain. Yes, lu bisa tetap fail walaupun udah satu kelas, udah satu kampus, but your chance is bigger rather than lu lempar jala random ke semua cewek untuk ping segala macam. It's annoying, and what a chance, man, bro, stop it, it's cringe. Ya cari tahu anak mana, cari tahu dia nongkrongnya di mana, dan gimana cara lu bisa ikut tongkrongannya atau lu bisa ikut komunitasnya. Menurut gue itu masih oke-oke aja gitu ya. Jangan stalker, tapi ya kalau lu pengen tahu dia ya lu pelajarin dia dan ya ikutin aktivitasnya. Jadi kayak stalker banget ya. Tapi lu ngerti lah bedanya mana stalker, mana bener-bener
emang interest sama dia dan pengen kenalan gitu, rather than ping di DM. Wah no, cara lu terlalu tua banget, terlalu old school gitu ya. Gue pengen yang online, serba online. Ya lu main Tinder, selesai. Maksudnya lu gak bakal dianggap aneh ketika lu ngechat orang Tinder, karena sama-sama tahu gue bakal dapet chat dari stranger, ngerti gak sih? Beda sama Instagram gitu loh. Paham gak lu maksud gue? Ini bedanya. Dan ini secara apa ya, behaviorism manusia sama sebuah app itu bisa beda gitu loh. Ketika di Tinder lu chat random sama orang di Tinder, gak bakal kayak, ih apaan sih kok gue di chat lah, itu yang goblok cewek atau cowoknya lah, kan lu main Tinder, ya, lu main Bumble. Oke, lu gak suka aplikasi dating, lu pengen yang aplikasi sosial media yang lain seperti Instagram. Daripada lu DM, ya lu coba ngobrolnya di komen dulu, like nice content gitu loh. Terus kayak, gila konten lu bagus banget, gue tungguin. Jangan pura-pura, jangan belaga bego lu, jangan pura-pura ngibul lu gitu loh. Tunggu ya nice aja bilang konten yang bagus padahal dia lagi motong wortel gitu kan. Ketika lu udah sering di komen dan lu sering muncul di komen, dia kayak mulai menganggap lu nggak terlalu stranger gitu loh. Baru dah tuh lu main replay story itu. Kalau sampai situ dia udah nggak tertarik sama lu, udah nggak balas, ya mampus emang. Ya udah, lu masa maksa orang untuk tertarik sama lu sih? Lu tidak menarik itu buat dia bro, ya udah. Gimana? Masa lu paksain? Nah itu nggak boleh tuh. Tapi itu setidaknya adalah cara yang lebih baik daripada lu tiba-tiba DM langsung. Dan mungkin lu bilang, kalau gua konten kreator gimana bang? Kan lu terkenal, dia pasti tahu gua. Nah itu lu sok terkenal. Lu menganggap diri lu udah di atas langit, padahal ya kayak sorry gua nggak kenal lu gitu loh. Di beberapa kasus gua suka dituduh tuh kayak, kayak gua kenal ya sama si Eno, sok kenal lu, sok terkenal segala macam. Kadang-kadang kagak, anjing. Temen gue yang bilang ini influencer bang, ini youtuber. Gue mah diem aja, gue nggak bilang diri gue gimana segala macam. Tapi ya sudahlah, itu bicaraan gue sama teman-teman gue. Tapi itu yang bisa lo ambil dari poin ini adalah don't be a stranger. Lu bikin itu jadi akrab dulu di ruang publik, jangan langsung DM cuy, jangan langsung ngegas juga, jangan langsung engas buru-buru ke DM. Santai, slow down. Bang, baju yang lu pakai tuh apa sih? Kursi yang lu pakai apa sih? Mouse yang lu pakai apa sih? Keyboard tuh apa? VG apa? Color apa? Kalau kalian mau tahu, kalian cek aja di deskripsi di video ini atau ke Instagram gue, ke highlight yang ini. Di situ akan gue spill alat-alat gue selama ini hariannya pakai apa, kerja pakai apa, dan ada linknya langsung untuk beli. Dan kalau kalian beli pakai link itu, tentu saja kalian udah support gue karena itu adalah link affiliate. Jadi kalau kalian beli pakai link gue, thank you udah support Enobody. Jadi jangan lupa cek highlight gue atau cek deskripsi video YouTube di bawah. Now back to the video. Dan yang tips terakhir dari gue, jangan langsung ngajak ketemuan. Dan kayak, ya ini dunia kan lagi aneh-aneh, lagi kejem-kejemnya, lagi bahaya-bahayanya gitu. Orang pasti banyak yang insecure tidak ajak langsung ketemuan. Santai aja, nikmatin aja chatnya. Justru kan jadi bisa ngobrol lebih panjang dulu, jadi bisa kenal satu sama lain dulu via chat. Itu kan fungsi DM gitu. Ada deh momen ntar kayak tahu-tahu ketemuan gitu. Jangan kasih set deadline gitu loh, jangan diburu-buruin gitu. Lu nggak ngejar quest bro, nggak ada deadline, questnya jalan terus. Dan yang terakhir menurut gue ya jangan kebanyak cewek gitu loh. Ya gue tahu itu nggak masalah karena belum pacaran, but again somehow jadi bakal ya omongan mungkin atau gimana. Maksudnya lu emang beneran suka apa lu lempar jala gitu loh, ngerti gak sih maksud gue? Kayak lu lempar pancing yang banyak cuak gitu loh, kayak apaan tahu gitu, aneh banget. Kalau emang beneran suka sama satu orang lah gitu, kecuali emang udah kurang nih istilahnya kurang deket nih, udah kelihatan tidak interest sama you nih, ya mundur deh, boleh deh gitu loh. Dan satu lagi ya, ini yang lagi rame juga, please banget jangan kenalan sama cewek di tengah jalan. Please. Tahu-tahu di mall cewek lagi nunggu gokar, lagi nunggu dijemput, tahu-tahu lu ajak kenalan. Cewek lagi sendirian di tempat makan, di food court lu ajak kenalan. Cewek lagi sendirian di restoran, tahu-tahu lu datang ajak kenalan. Itu cuma terjadi di Hollywood, itu cuma terjadi di movie-movie dan lain-lain, dan di novel-novel. Yes, mungkin ada yang beneran berhasil, mungkin yang deketin dia levelnya seganteng Brad Pitt. Aduh, Brad Pitt tua, siapa ya sekarang ya? Camele. Aduh, saya tidak ngikutin Hollywood banget. Apa sih? Ya itulah Dun. Nah, Abang Dun. Goblok banget gue. Jangan lakuin itu. In my opinion, ya. It's not gonna your chance is so slim. Janganlah, mendingan lu ya again sama teman sekelas, sama teman sekampus gitu. I mean, kalau gimana ya, maksud gue tuh logik aja gitu. Kalau misalnya lu udah satu kampus gitu kan, kayak lebih bukan stranger, oh dia sering di kampus, dia orangnya sini, jadi kayak nggak menakutkan ini orang, ngerti gak sih? Lu mesti lihat dari perspektif orang yang dideketin deh, ngerti gak sih lo? Kayak dia nyaman gak ya gitu loh. Lu pikirin orang deh, lu gimana lu mau pacaran, mau kenal orang, tapi lu nggak mau mikirin perasaan orang, lu nggak mau mikirin perspektif orang yang lu deketin gitu loh. Kalau di kampus kan kayak, oh ini orang deket, orang ini udah kenal, orang ini emang anak kampus ini segala macam. Kalau orang online kan kayak siapa, stranger banget, nggak beda kota, jangan-jangan jauh, jangan-jangan juga ya orang-orang juga takut penipuan, orang-orang juga takut kriminal dan lain-lain. Makanya old school. And somehow gue tau old school juga bisa jadi penipuan dan lain-lain. But again, you choose lah. Gue cuma kasih opsi di sini. Tapi ya poinnya adalah jangan DM orang, stranger langsung kayak gitu. Dan berikutnya, gue sih sangat menyarankan tidak kenalan sama cewek random di jalan ya. You don't need to do that. Mendingan lu join kegiatan apa, terus kenalan sama teman-teman komunitas di situ. Lu join skena musik apa, join skena fandom apa, kenalan lah sama orang di situ. Jangan tiba-tiba kenalan sama cewek. Gue bukan cewek, tapi coba deh cewek-cewek komen di bawah. Gue yakin penonton gue berapa persen gue lupa, itu 20% adalah perempuan gitu ya. Lu komen di bawah, ada orang seganteng apapun di jalan ngajak lu kenalan, lu lagi nunggu gokar, lagi nunggu gojek, lu takut gak? Lu langsung defense gak? Langsung kayak security alert gak badan lu? Langsung kayak mode bertahan gak gitu? Iya kan? Tuh lu bacain tuh komen di bawah.
jangan lu lakuin habis itu, oke? Ini cuma saran dari orang tua, biar teman-teman mungkin yang anak muda tahu gitu. Oh gitu ya bang caranya. Iya, dan mungkin teman-teman banyak yang mau share juga di bawah gitu. Kalau cara kalian gimana, dan mungkin works. Mungkin kalian mau tahu tips-tips orang tua lagi kayak gue tentang gimana cara deketin cewek tanpa harus tehyu dan lain-lain di DM sama stranger. Gue bisa banget sharing pengalaman gue ke kalian, para anak muda ya shonen, di kolom komentar di bawah. Tanyain aja yang kalian mau tahu, tanyain. Dan yang udah tua-tua kayak gue atau yang mungkin punya tips gimana cara deketin cewek, deketin cowok, deketin apapun di kolom komentar di bawah. Jadi itu ya, jangan DM, jangan ngajak ngobrol kenalin cewek di jalan, please. Saran aja dari gua. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video di mana banyak orang mulai ketipu sama cewek AI. Ya, banyak om-om engas nih yang kayak mungkin satu tema sama video kita sekarang ya. Tonton kalau kalian belum nonton, komennya lucu-lucu. Komentarnya datang dari White. Dampak baik chronically online, bisa bedain gambar generated AI sama real human. Oh iya ya, gue chronically online ya. Oh no. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Ini sebenarnya seputar internet ya, ngobrol biasa ya. Ya, dan gue Endo Bening pamit undur diri. Thank you buat para member, dan bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah cewek-cewek, tolong ceritain pengalaman terburuk kalian dideketin sama cowok. Nah, biar pada cowok pada belajar tuh. Ya. Cowok juga boleh sih. Emangnya cewek nggak boleh deketin cowok? Fun fact, gue deketin cewek. Sombong boleh dong. Enggak, bukan pas gue jadi konten kreator. Pas gue sekolah. Lu pikir selama ini gue cuma jadi wibu culun di sekolah, hah? Iya. Dan untuk kita semua, and sound. Buana antitesis, bro.